Selamat pagi anak-anak Minggu Ceria GKI Paraan. Selamat pagi juga Papa Mama yang mendampingi anak-anak yang termanis di rumah. Apa kabar semuanya? Tidak terasa ya Bulis? Iya. Minggu ini kita sudah memasuki di minggu pertama bulan September. Iya. Bu Ledi dan Bulis berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Minggu lalu Bulis, kita semua bisa berjumpa dengan anak-anak melalui ibadah sekolah minggu, biarpun itu hanya lewat Zoom. Iya. Minggu ini kita kembali menyapa anak-anak melalui ibadah online. Tetapi semoga ini tidak mengurangi semangat dan sukacita anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Betul ya Bulis? Betul ya. Oh ya Bulis, Bu Ledi mau tanya, Bulis seneng gak kalau punya anak-anaknya Bulis itu menjadi anak-anak yang penurut? Seneng karena ndak bikin sedih di hati ya. Apalagi menurut terutama pada Tuhan. Betul Bulis. Ya, pada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, kepada sekolah minggu. Ya, Bapak Ibu betul sekolah sekali. minggu. Ya. Apalagi anak-anak menjadi anak-anak yang penurut sama Iya, Tuhan ya Bulis. iya, Bu Ledi jadi ingat Bulis, Ya. seperti ayat Alkitab. Sebentar Bu Ledi ambil dulu. Seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama Bulis. Iya. Berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Iya. Kalau begitu Tuhan menginginkan Iya. Bu Ledi, Bulis dan kita semua menjadi anak-anak yang penurut. Iya. Seperti pujian yang nanti akan kita nyanyikan yang mengingatkan kita semua untuk kita menjadi anak-anak yang penurut sehingga kalau kita menuruti perintah Tuhan, hati Tuhan juga akan senang. Ya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Inilah cara saya nurut, saya nurut, saya nurut. Inilah cara saya nurut, hati Tuhan senang. Inilah cara saya nurut, saya nurut, saya nurut. Inilah cara saya nurut, hati Tuhan senang. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam kebaktian Minggu Ceria pada hari ini. Hari yang baru, semangat yang baru, dan semoga dengan hati yang baru di dalam kita berbakti kepada Tuhan. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, bersama-sama kami datang padamu pada pagi hari ini dengan pengucapan syukur terima kasih atas segala penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu, akan belajar memuji nama-Mu dan berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami dapat melaksanakannya dengan baik. Tuhan, ampunkanlah kiranya semua dosa dan salah kami. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bu Ledi, Iya Bulis. kalau Bulis berbuat nakal, orang lain nggak tahu. Terus Bulis ngumpet. Kira-kira ada yang tahu enggak ya? Bu Ledi juga nggak akan tahu kalau Bulis tidak berbuat di depannya Bu Ledi. Tapi Bulis tidak boleh lupa. Ada Tuhan yang selalu melihat apapun yang Bulis lakukan. Iya. Mau Bulis bersembunyi di bawah tempat tidur, mau Bulis sembunyi di dalam lemari, di dalam kulkas sampai Bulis kedinginan, Tuhan tetap tahu apa yang Bulis lakukan. Oh, tuh anak-anak. Kalau anak-anak berbuat nakal, papa mama nggak tahu, terus temannya nggak tahu, anak-anak ngumpet di mana saja. Tapi ada yang bisa lihat. Siapa yo?
Tuhan Yesus. Ya. Kalau gitu Bu Lis, Tuhan kita serba tahu Ya. apa yang kita lakukan, mau anak-anak berbuat baik, mau anak-anak berbuat jahat. Iya. Pokoknya Tuhan tahu semuanya. Ya. Nah, kalau gitu kita akan ajak anak-anak Bu Lis menyanyikan satu pujian, Mata Tuhan Melihat. Iya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Anak-anak semua, sebentar lagi Bu Lis akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Firman Tuhan kali ini bercerita tentang apa ya Bu Lis? Tentang Bapak Yunus diutus Tuhan. Oh iya, tentang Yunus. Anak-anak semua pasti tahu cerita ini dan pasti masih mengingat cerita ini. Iya. Mengapa Yunus sampai masuk ke dalam perut ikan? Betul ya Bu Lis ya? Betul. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita juga menyiapkan Alkitab kita untuk nanti kita baca bersama-sama. Tapi sebelumnya kita menyanyikan satu pujian, Yunus disuruh Tuhan. Bu Lis, mungkin Ya. lagu ini anak-anak jarang menyanyikan Ya, atau mungkin jarang sekali kita dengar. Tetapi kita sama-sama mau belajar dengan lagu ini bagaimana Yunus tidak taat kepada Tuhan. Ya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yunus disuruh Tuhan. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke kota Tarsis.
Selamat pagi anak-anak yang manis. Sebentar lagi kita mau dengar cerita dari Bulis. Nah, tapi sebelum kita mendengar cerita dari Bulis, kita mau buka Alkitab kita. Ayo, Alkitabnya udah disiapin belum? Nah, kalau udah disiapkan, mari kita buka dari Perjanjian Lama, dari kitab Yunus. Sudah ketemu? Ya, dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Ya. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kak Krisna akan bacakan untuk kita semua. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berseluruh terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai padaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyaknya. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut makin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah,
Setelah kita melihat membaca firman Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Bulis. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, Tuhan ingin bertemu dengan Bapak Yunus. Apa yang dikatakan Tuhan pada Bapak Yunus? Hai Yunus, kamu akan kusuruh pergi ke Niniwe. Hah? Ke Niniwe? Tuhan sudah pergi. Aku nggak seneng disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Karena apa? Orang-orangnya nakal. Banyak anak-anak yang nakal. Enaknya aku mau pergi saja ke kota Tarsis. Toh enggak ada yang lihat. Tetangga-tetangga enggak lihat, saudaraku enggak lihat, anak-anak enggak lihat. Baik, aku akan pergi ke kota Tarsis. Aku mau piknik ke kota Tarsis, mau dolan, mau umpetan. Nah, anak-anak, terus Pak Yunus pergi kemana? Pergi jauh. Dia beli apa? Beli tiket. Loh, mau apa ya? Mau naik pesawat? Naik bis? Atau naik kapal? Nah, bener anak-anak. Bapak Yunus pergi. Pergi terus beli tiket. Nah, dia naik apa? Naik kapal. Nah, dia umpetan anak-anak. Dia umpetan di tempat yang orang lain nggak tahu. Nah, terus dia pikir gini, Tuhan nggak tahu aku ngumpet di sini. Aku mau umpetan, mau bobok manis. Emoh aku disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Aku mau piknik di kota Tarsis aja. Bener anak-anak, dia bobok di bawah. Nah, sudah gitu, kapalnya jalan. Kapalnya jalan, terus terjadi ombak. Kecil tadinya, terus besar. Airnya masuk loh, biar anak-anak. Seperti banjir itu. Nah, kalau anak-anak naik kapal takut enggak? Takut. Bulus aja takut. Nah, kemudian bapak-bapak nahkoda menyuruh apa? Aduh, saudara-saudara, bawaannya dibuang, nanti kapalnya tenggelam. Betul anak-anak, ada yang nguras air, terus ada yang buangin barang yang tidak berguna. Biur, sebelah sana juga dibuang. Biur. Terus bapak nahkoda takut ya anak-anak. Setelah takut dia berteriak apa? Saudara-saudara, kalian berdoa ya menurut Allahmu masing-masing. Anak-anak yang beragama Kristen juga berdoa menurut agama Kristen. Yang beragama Islam juga menurut agama Islam. Yang beragama Buddha juga menurut agama Buddha. Nah, kok ya tetap ya? Kok malah semakin besar? Aduh, bapak nahkoda jadi susah anak-anak. Susah terus piye ya? Ini mesti ada yang berbuat dosa ini. Hai, saudara-saudara, siapa yang sekarang berbuat dosa? Semua diem. Dosa apa ya? Mereka bertanya satu dengan yang lain. Saya nggak berbuat dosa, Pak. Tapi mesti ada yang berbuat dosa ini. Wah, Pak nahkoda jalan-jalan. Nah, setelah jalan-jalan, dia melihat, loh, kok ada orang bobok di situ? Hehehe, bangun. Bapak Yunus kaget. Nah, apa yang kalian perbuat? Mungkin Allahmu
Menyuruh kamu apa? Ayo. Terus dia ingat. Iya ya, Pak Nahkoda, aku sudah salah. Baik, saya akan membuat undian. Saudara-saudara, siapa yang berbuat dosa akan dilempar ke laut. Nah, anak-anak betul, Pak Nahkoda membuat undian. Wah, hatinya Pak Yunus gimana anak-anak? Dok, 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 jantungnya deg-degan. Dia berpikir apa? Lek-lek, saya dimasukkan ke dalam laut. Njok piye ya? Wah, mesti berenang. Bisa enggak ya berenang? Nah, masing-masing orang deg-degan anak-anak. Nah, kemudian betul undinya jatuh ke mana? Ke Bapak Yunus. Nah, akhirnya Bapak Yunus dia apa anak-anak? Dilempar ya dari kapal ke laut. Piur. Kira-kira gimana anak-anak? Wah, semua orang lihat. Kono sekarang. Oh, ternyata yang berbuat dosa itu Bapak Yunus. Nah, anak-anak, setelah itu Bapak Yunus berenang ya. Berenang jauh. Wah, kok enggak sampai daratan ya? Ternyata apa? Ada apa itu? Terus Bapak Yunus piye? Wah, semakin dipercepat ya berenangnya. Nah, semakin dipercepat karena apa? Karena takut sama ikan besar. Lah, Pak Yunus sama mulutnya ikan, besar mulutnya ikan. Akhirnya Bapak Yunus dimakan apa? Dimakan ikan besar. Nah, itulah anak-anak. Bagi anak-anak yang tidak nurut kepada Tuhan. Seperti tadi, apakah Bapak Yunus bisa diandalkan oleh Tuhan? Kalau seperti itu, tidak ya. Nah, melalui cerita firman Tuhan ini, buat contoh buat kita semua, bahwa kita harus taat kepada Tuhan ya anak-anak. Nah, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada Bapak Ibu guru dan guru sekolah minggu. Anak-anak mau? Bulis percaya pasti mau. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih, hari ini kami semuanya boleh beribadah kepadamu. Tolong Tuhan, firman yang sudah kami pelajari, agar boleh menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semuanya boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, itulah firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Bulis, yang mengingatkan Bu Ledi, Bulis, Papa, Mama, dan anak-anak semua agar kita semua menjadi anak-anak yang taat dan dapat diandalkan oleh Tuhan Yesus. Betul ya Bulis? Betul ya. Mbak Ledi sudah kok tidak terasa ya kita ya ibadah ini ya. Nah, untuk mengingat cerita firman Tuhan tadi, bagaimana kalau kita mengulangi pujian supaya ingat kita? Ya, kita kembali menyanyikan pujian Yunus disuruh Tuhan. Yuk dengan bangkit berdiri, dengan penuh sukacita dan semangat, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini, Yunus disuruh Tuhan.